Halo Rek, piye kabare? Dan selamat datang kembali di channel Satria Katana. Nah, kali ini kita akan ngebahas salah satu produk terbaru dari Renault Indonesia yang baru aja launching di hari dimana saya bikin video ini, yaitu adalah Renault Kiger. Yuk kita bahas. Nah, Renault Kiger ini adalah salah satu produk terbaru, bukan hanya di Renault Indonesia, tapi juga secara global ya, karena pertama kali mobil ini tuh launching ada di India dan waktunya masih beberapa bulan yang lalu. Jadi benar-benar masih baru banget. Sebenarnya Renault Kiger ini adalah kembaran dari mobil yang sudah di Indonesia, yaitu adalah Nissan Magnite. Nah, dan fun fact-nya, si Renault Kiger ini masuk di segmen yang sama dengan Nissan Magnite, di mana di segmen ini, atau ya kita nyebutnya small SUV kali ya, sudah ada beberapa model lain seperti Kia Sonet yang pertama kali masuk ke Indonesia. Lalu juga ada duet Astra yaitu Toyota Race dan juga Daihatsu Rocky. Nah, fun fact yang lain, 3 dari 5 mobil yang ada di segmen ini merupakan produksi India. Jadi 50% lebih dari pengisi segmen ini itu didatangkan utuh atau CBU dari India. Ini menarik sih ya. Nah, sisanya yaitu Race dan Rocky itu rakitan lokal ya. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita akan ngebahas mobil ini mulai dari desainnya. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari sisi depan dulu ya. Kalau kalian melihat wajah depannya si Kiger ini, yang pertama kali muncul di benak kalian apa sih? Kalau saya itu langsung ke arah modern dan maskulin. Kenapa? Karena kalau kalian lihat wajahnya dengan lampu bertingkatnya ini emang kelihatan modern banget ya. Walaupun sebenarnya lampu bertingkat ini bukan sesuatu hal yang baru di Renault. Karena Climber juga udah pakai ya model seperti ini. Beberapa model lain dari brand yang lain seperti Expander, Almas juga pakai yang seperti ini. Nah, kita lihat dulu lampu depannya karena ini salah satu yang menarik ya. Lampu depannya ini pakai 3 buah proyektor LED yang model kayak casingnya itu adalah octagon. Nah, si Renault sendiri menyebutkan teknologi ini adalah Tri-Octa Advanced Pure Vision. Jadi dia pakai LED 3 biji di setiap sisi, dan di sisi atasnya ada LED DRL, dan sepertinya di dekatnya DRL itu ada lampu seinnya. Wow, nice sih. Susunan yang seperti ini tuh kelihatan cakep ya untuk mobil yang kecil seperti ini. Dan yang paling menarik adalah bentuk bumpernya. Kalau kalian perhatikan rumah lampunya itu tarikan garisnya tuh tegas-tegas, patah gitu ya. Dan kesannya tuh maco banget. Ini ngingetin saya sama beberapa mobil sport ya yang tarikan-tarikannya tegas seperti ini. Sedangkan grillnya, dia pakai grill itu yang ya sebenarnya lempeng aja, nggak terlalu gede ya. Dia ada ornamen chrome yang model horizontal gitu, dan ada logo Renault-nya tuh agak gede. Sedangkan di sisi bawah dia ada radiator grill yang tarikan garisnya tuh niat banget ya, nggak lurus-lurus gitu. Dia bikin ada belok-belok dikit gitu garisnya. Nice sih, cakep ya. Dan satu lagi di bagian depan itu kap mesinnya. Kap mesinnya itu nggak dibikin lempeng polos gitu. Masih ada tarikan-tarikan garisnya yang temanya tuh disesuaikan dengan wajahnya. Jadi kelihatan macho, maskulin, dan juga sporty. Oke, kita geser ke sisi samping. Nah, di bagian samping ini ada beberapa bagian itu yang mengingatkan saya langsung sama saudaranya, yaitu adalah Nissan Magnite. Pertama adalah bentuk dari fendernya yang kotak-kotak gitu ya. Kotak membulat gitulah. Ini ngingetin banget sama si Nissan Magnite. Yang kedua adalah bentuk lekukan di pinggulnya, di bawah pilar C-nya. Itu juga ngingetin banget sama si Nissan Magnite. Tapi so far itu bukan sesuatu yang buruk karena Nissan Magnite juga salah satu SUV di B segment ini yang kelihatan cantik ya. Jadi kalau mobil ini tuh kesannya lebih macho, sporty, modern, dan maskulin, Magnite tuh lebih ke kalem, cantik, melankolis gitu loh. Oke, jadi balik ke pilihan aja kalian lebih suka yang mana ya. Nah, velgnya dia pakai yang model two tone polish, warna hitam dan juga silver, ukurannya 16 inci. Ya, sedikit kekecilan sih kalau kita lihat dari proporsinya, mungkin gedein satu step itu kelihatan lebih baik ya. Sedangkan pilar A sampai ke belakang, sampai atap juga dia kasih warna hitam, spionnya juga warna hitam, dan di atas juga ada roof rail. Roof railnya ini kalau Maxindo Renault Indonesia ngeklaim bisa buat bawa barang diikat gitu ya, sampai bobot 50 kg. Jadi kalau saya naik ke sana itu pasti rusak. Nah, di side body moldingnya dia kasih warna hitam, lalu dia di
gagang pintunya dia model tarik, dan yang menarik mobil ini tuh punya fitur Smart Access Car, yang mana si keyless-nya itu nggak usah kita pencet, nggak usah kita sentuh atau pegang tombolnya di gagang pintunya, kita mendekat aja, mobilnya otomatis unlock dan spionnya ngebuka. Begitu pula kalau kita menjauh, mobilnya akan ke-lock sendiri dan juga spionnya akan nutup. Nice, ini bagus dan cakep. Mungkin satu koreksi yang bisa dipertimbangkan ya sama Renault di mungkin versi minor change atau mungkin nanti next gen, itu tuh gagang pintu yang di baris kedua kalau disembunyiin di pilar C lebih cakep sih kayaknya ya. Berasa kayak 2 pintu gitu. Oke, udah, kita mau coba geser ke baris belakang ya, desain belakangnya. Nah, desain belakangnya ini juga beda banget ya kalau kita bandingin sama Magnite, sama seperti wajah depannya. Jadi Renault ini benar-benar niat banget buat ngubahnya. Kalau kalian perhatikan, dia pakai lampu belakang itu C-shape, yang mana ini adalah signature desainnya atau bahasa desainnya dari Renault. Walaupun sebenarnya Honda juga C-shape sih, tapi C-shape-nya sedikit beda lah ya. Karena memang desainnya juga beda. Ya mungkin kebetulan aja. Dan sudah LED. Jadi kalau si Magnite belum LED, di mobil ini sudah LED. Dan kalau kalian perhatikan, di tailgate-nya, di pintu belakangnya itu ada tarikan garis tuh di atas logonya Renault, yang kayak nyambung sama lekukan bodi di sampingnya. Jadi kelihatan cantik ya. Kelihatan cantik nih. Dan kalau kalian lihat sisi belakangnya, yang paling menarik adalah di bumper belakangnya. Kenapa? Karena bumpernya ini dominannya warna hitam, tapi ada ornamen warna silver juga di skid plate belakangnya. Dan di skid plate-nya ini, dia itu dibentuk kayak dicowakin di motif gitu, ala-ala diffuser. Jadi kelihatan sporty. Dan knalpotnya ada di sebelah kiri, nggak ngumpet ya, masih ditonjolin dikit. Lalu yang menarik lagi adalah rear spoilernya. Biasanya mobil tuh dibikin lempeng aja lurus. Mobil ini nggak. Di bagian kanan dan kirinya gede, masuk ke tengah itu kayak dipangkas gitu. Jadi lebih habis di tengahnya. Lalu dia menonjolkan si high mount stop lamp-nya yang ukurannya lumayan gede. Sedangkan di atasnya kelihatan ada shark fin antena. Nice ya, ada kamera belakang juga yang posisinya ada di tengah logonya Renault, dan juga ada sensor parkir. Jadi kelihatan cantik ya mobil ini secara keseluruhan. Tinggal nanti lihat aslinya apakah secantik di fotonya atau mungkin nggak lebih cantik atau mungkin jauh lebih cantik. Kita nggak tahu. Moga-moga ada kesempatan buat lihat langsung. Sekarang kita coba lihat gambar dari interiornya. Oke, kita mulai bahas interiornya ya. Kalau diperhatikan, ini sih ini Nissan Magnite banget sih. Ya nggak salah karena memang mobil ini tuh platformnya sama, kembar gitu ya, walaupun wajah depan belakangnya beda. Jadi kalau kalian lihat setirnya, ini Magnite banget, sama banget, cuma beda logo Renault aja. Dan ada kayak jahit-jahitannya juga warna putih gitu. Sedangkan door trimnya juga sama banget. Bentuk untuk handle pintunya pun sama. Bentuk untuk tangan itu ya, armrestnya juga sama. Ya sama banget. Bahkan kalau kalian bisa lihat, kalian perhatikan di ini ya, pedal rem dan pedal gasnya juga sama. Yang cukup saya ingat dari Magnite itu karena pedal remnya tuh kecil kayak mobil manual. Dan di Kiger ini juga sama. Lalu panel instrumennya juga sama banget kalau kita bandingkan dengan Nissan Magnite, cuma mungkin bedanya ada di desainnya. Desain dari dial-dial di dalamnya. Kalau Magnite itu fokusnya lebih ke arah eco driving gitu ya, banyak indikator eco gitu. Kalau mobil ini tuh lebih memanjakan mata karena mobil ini tuh punya driving mode yang bisa kita akses dari dial di konsol tengah, dan kalau kita ganti si mode berkendaranya, nanti animasi yang ada di dalam TFT panel instrumennya ini juga ikut berubah. Jadi ini memanjakan mata banget. Tapi untuk indikator yang sebelah kanan dan kiri, yaitu fuel meter dan juga untuk temperatur atau suhu, itu juga sama kalau kita bandingkan dengan Nissan Magnite. Nah, head unitnya itu pun sama kita bandingkan dengan Nissan Magnite. Mulai dari bentuknya, lalu penempatan tombol-tombol sentuh di sebelah kanan, lalu konektivitas Android Auto dan juga Apple CarPlay-nya itu sama kalau kita bandingkan dengan Magnite. Turun ke bawah ada kisi AC, ini sedikit beda ya. Kalau kita perhatikan untuk beberapa tombol di bawah kisi AC, kalau di Magnite itu warna silver, yang di Kiger ini warnanya hitam gelap, jadi sedikit beda. Tapi kalau AC-nya, controllernya itu sama persis. Bahkan kalau kalian lihat ke bawah lagi ya, nah ini desain yang diambil dari Tiber sebenarnya ya.
mulai dari penempatan push start stop buttonnya, lalu ada ruang-ruang bisa kita taruh HP dan lain-lain, dompet dan lain-lain, itu sama persis kalau kita bandingkan dengan Magnite maupun Triber. Nah, sedikit yang beda seperti yang saya sebutkan tadi, di konsol tengahnya dia itu ada dial untuk driving mode. Ini yang di Magnite nggak ada. Dan kalau kita perhatikan lagi di bagian penumpang depan, di depannya penumpang depan itu ada glove box, itu ada 2, atas dan bawah. Selain beda karena di Magnite itu cuma bawah doang, di atas nggak ada. Di si Kiger ini glove box-nya itu tersambung sama AC, jadi bisa jadi cooler storage. Ini sebuah selling value yang menarik, dan di mobil ini juga ada ambient light. Sedangkan di sisi belakang mobil ini juga ada kisi AC bangku baris kedua ya, jadi kalau kalian duduk di bangku belakang nggak usah merasa jadi anak tiri, kalian masih dapat AC. Sedangkan di bangku baris keduanya juga masih ada armrest. Kalau dibuka itu ada cup holder dan juga gadget holdernya, which is ini sama persis dengan Nissan Magnite. Oke, sekarang kita geser ke masalah spesifikasi, di mana inilah yang akan membedakan Magnite dengan Kiger. Kalau Magnite dijual di Indonesia itu dengan satu opsi mesin yaitu 1000 cc turbo, tenaganya maksimal itu ada di angka 100 PS, sorry ya, bukan 1000 PS mah gila banget ya. 100 PS pada 5000 rpm, dan juga torsinya ada di angka 152 Nm mulai dari 2200 hingga 4400 rpm. Transmisinya CVT. Ini untuk varian turbo. Karena Kiger di Indonesia dijual dengan 2 opsi mesin, jadi ada opsi kedua yaitu mesin 1000 cc naturally aspirated. Sebenarnya yang turbo dan yang NA ini mesinnya sama, 3 silinder 999 cc. Tapi bedanya satu ada turbo, satu nggak ada. Nah, yang varian nggak ada turbo ini tenaganya hanya 72 PS di 6250 rpm, sedangkan torsinya mencapai 96 Nm di 3500 rpm. Kalau di India sana ada varian manual dan juga AMT. Sedangkan kalau di Indonesia cuma dijual dengan varian AMT. Lalu berapa harganya? Untuk varian turbo, harganya 275,9 juta, itu OTR Jakarta dan hanya sampai bulan September, karena setelah September harganya akan naik menjadi 278 juta. Sedangkan varian naturally aspirated itu start dari 220 juta. Jadi sesuaikan aja sama kebutuhan kalian mau yang turbo atau kalian mau yang naturally aspirated. Jadi itu sesuai kebutuhan lah ya. Sedangkan dimensi mobil ini tuh panjangnya nggak sampai 4 meter ya, 3991 dengan lebar 1750 mm dan juga tinggi total 1605 mm dengan wheelbase 2,5 meter. Sedangkan ground clearance-nya salah satu yang terbaik juga dengan angka 205 mm. Oke, kayaknya itu aja ya yang bisa dibahas dari si Renault Kiger ini saat ini. Semoga saya dapat kesempatan untuk bisa lihat langsung mobilnya. Jadi ini agak kode ya sama Renault Surabaya. Mungkin kalian nonton atau kalian dengar video ini, kalian boleh undang. Oke, saya sih berharap mobil ini bisa segera dijual langsung ya di Surabaya, terus ya di Jakarta dan juga di kota-kota yang lain, menjadi alternatif buat kalian yang kepengen sebuah SUV kompak. Tapi memang sedikit pekerjaan rumah dari Renault sama seperti Nissan dan Kia adalah masalah supply, masalah stok. Karena sepertinya kalau nggak salah ya, saya sempat baca berita di India juga, penjualan si Renault Kiger ini juga lumayan bagus. Dan kalau sama bagusnya dengan Magnite dan juga Sonet, bisa jadi ya Indonesia akan sedikit menunggu ya. Tapi kita nggak tahu apakah mungkin Maxindo Renault Indonesia sudah punya stok? Ya, hanya mereka yang bisa jawab. Yang jelas, dengan kehadiran mobil ini, segmen B-SUV atau small SUV akan semakin seru. Dan saya juga berharap brand-brand lain seperti Suzuki, Honda, dan juga Hyundai akan memasukkan jagoan-jagoan mereka di segmen ini ya. Jadi semakin banyak pilihan. Honda tuh punya rencana dengan nama ZR-V, sedangkan Suzuki punya Vitara Brezza yang mungkin nanti kalau mau next gen bisa dimasukkan juga ke Indonesia ya, karena dari India juga. Sedangkan Hyundai punya Hyundai Venue. Ya, kita tunggu aja. Oke, kayaknya itu aja dari saya kali ini. Thank you so much buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini boleh like dan juga share ke teman-teman kalian. Kalau
kalian merasa mau berkomentar diskusi dengan tentang video ini, kalian boleh komentar di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh subscribe channel saya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di kesempatan lain. Saya Satria Katana undur diri. Bye bye.